Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Pradita Nindya Arianda SE MBA MM selaku dosen mata kuliah Budaya Organisasi serta teman-teman pada malam hari ini. Jadi untuk pokok pembahasan pada malam hari ini itu kita akan membahas mengenai studi kasus perubahan budaya organisasi pada British Airways. Nah, dalam pertemuan ini itu akan dibawakan oleh kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri Melani Fitrianti, Talita Kurniasari, Afri Robiansyah Khoir, dan Zaki Hadiansyah R. Nah, untuk menyingkat waktunya, mari kita langsung ke pembahasan materinya saja. Mengenai latar belakang pada bab 13 kita sudah membahas mengenai atau kita sudah mengenal mengenai konsep perubahan budaya organisasi. Nah, di dalam bab tersebut itu dijelaskan bahwa perubahan budaya itu dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan budaya yang dikaitkan dengan siklus hidup organisasi dan perubahan terencana dan konsep perubahan secara generik. Meskipun secara teoritis konsep tersebut bisa diaplikasikan dalam praktek, namun tidak semua praktek itu perubahan budaya organisasi itu mengikuti dengan cara-cara yang di atas itu. Boleh jadi terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang melatar belakangi perubahan itu sehingga perubahannya itu mengikuti dengan lingkungan organisasinya. Terlepas bagaimana perubahan budaya organisasi itu dilakukan, yang pasti seperti yang dikatakan oleh Hofstede Management bahwa perubahan budaya merupakan pekerjaan para eksekutif yang didelegasikan, yang tidak bisa didelegasikan. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa para eksekutif merupakan orang pertama yang bertanggung jawab terhadap manajemen budaya dalam rangka menjaga kelestarian budaya sekaligus menjadi motor penggerak. Dengan demikian, peran sentral para eksekutif sangat menentukan apakah perubahan budaya itu akan berhasil atau tidaknya. Demikian juga karena peran sentral para eksekutif, perubahan budaya biasanya dilakukan dan dimulai dari level paling atas. Meski demikian, patut pula diingat bahwa peran para eksekutif lebih sebagai inisiator, driver, dan menjaga agar perubahan budaya sesuai arah yang dikehendaki. Mengingat seperti yang dikatakan oleh Paul Beth pada bab sebelumnya, dalam perubahan budaya itu sesungguhnya pelaku utamanya adalah para pelaku budaya itu sendiri, yaitu anggota organisasi atau karyawan atau orang. Kaitannya dengan perubahan budaya seperti tersebut di atas tadi, saran dari Cameron dan Quinn itu tampaknya akan menjadi perhatian karena di sini Cameron dan Quinn itu menyarankan agar sebelum melakukan perubahan budaya organisasi, terlebih dahulu harus dilakukan perubahan pada titik kita masing-masing. Change yourself before change your culture. Saran itu menjadi semakin relevan pada lingkungan sosial yang paternalistis, di mana seorang pemimpin menjadi panutan bagi para pengikutnya. Satu contoh perubahan budaya organisasi yang dilakukan dalam praktik. Adapun studi kasus yang diambil yaitu berjudul perubahan budaya organisasi pada British Airways. Pada kasus ini perubahan budaya itu dimulai dari upaya penyehatan perusahaan yang menitik beratkan pada efisiensi perusahaan yang dilanjutkan dengan membangun image baru perusahaan. Pada kasus ini dapat dikatakan bahwa perubahan budaya dititik beratkan pada pembenahan customer service yang dalam dunia penerbangan komersial merupakan kunci sukses perubahan. Karena selama bertahun-tahun BA ini memiliki citra negatif atau body awful, maka yang dilakukan perusahaan sekarang adalah membangun citra baru perusahaan. Dua langkah penting yang dilakukan perusahaan adalah merubah mindset karyawan melalui berbagai bentuk training dan mengubah visual identitas melalui perubahan tampilan fisik
yakni penampilan pesawat itu sendiri dan seragam para kru pesawat. Mengenai rumusan masalah yang pertama itu mengenai bagaimana sih kronologi perubahan budaya organisasi pada British Airways. Yang kedua, apa saja perubahan budaya yang terjadi pada kasus perubahan budaya organisasi pada British Airways. Yang ketiga, apa dampak perubahan British Airways terhadap aspek-aspek organisasional British Airways. Yang keempat, apa alternatif solusi yang paling tepat dalam kasus perubahan budaya organisasi British Airways. Dan yang terakhir, kelima, yaitu apa solusi yang terbaik dalam kasus perubahan budaya organisasi pada British Airways. Mengenai rumusan masalah yang pertama itu mengenai bagaimana sih kronologi perubahan budaya organisasi pada British Airways. Yang kedua, apa saja perubahan budaya yang terjadi pada kasus perubahan budaya organisasi pada British Airways. Yang ketiga, apa dampak perubahan British Airways terhadap aspek-aspek organisasional British Airways. Yang keempat, apa alternatif solusi yang paling tepat dalam kasus perubahan budaya organisasi British Airways. Dan yang terakhir, kelima, yaitu apa solusi yang terbaik dalam kasus perubahan budaya organisasi pada British Airways. Terima kasih untuk Mbak Mila. Untuk materi selanjutnya ialah materi kajian teori yang akan disampaikan oleh saya sendiri yang bernama Afri Rubiansa Khoir. Untuk kajian teori terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah perubahan budaya dan yang kedua British Airways. Untuk yang pertama dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama 4 macam mekanisme perubahan, yang kedua dimensi perubahan, dan yang ketiga 5 tahapan budaya organisasi. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, British Airways. BA dibentuk pada tahun 1974 setelah British Airways Board didirikan oleh pemerintah Inggris untuk mengelola dua perusahaan penerbangan yang dinasionalisasi, British Overseas Airways Corporation atau yang biasa disebut BOAC, dan British European Airways atau biasa disebut BEA, dan dua maskapai regional, Cambrian Airways dan Northeast Airlines. Pada tanggal 31 Maret 1974, keempat perusahaan digabung untuk membentuk British Airways. Untuk yang selanjutnya, kronologi kasus. Kronologi kasus terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, era British Airways. Yang kedua, era pimpinan baru. Yang ketiga, perubahan budaya BA 1983 sampai 1987. Untuk yang keempat, hasil penyehatan perusahaan dan perubahan budaya BA. Masuk untuk ke yang pertama, British Airways atau yang disebut BA adalah sebuah perusahaan penerbangan milik pemerintah Inggris sekaligus pembawa bendera Carrier Flight. Penerbangan Inggris atau BA merupakan hasil penggabungan dua perusahaan, negara British European Airways atau BEA dan British Overseas Airways Corporation atau yang disebut BOAC. Penggabungan dua perusahaan negara ini terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Penerbangan Sipil yang disahkan pada bulan Agustus 1971. Penggabungan kedua perusahaan pada awalnya belum menjadikan kedua perusahaan menjadi satu. Masing-masing masih bersifat otonom. Akibatnya, Board of Directors atau BOD, BA yang seharusnya memiliki wewenang penuh untuk mengendalikan kedua perusahaan secara praktik tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena kedua perusahaan seolah-olah menjadi perusahaan yang independen. Tidak mudah untuk menyatukan dua perusahaan yang memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda
Meski keduanya adalah perusahaan milik pemerintah, BEA adalah pionir penerbangan sipil Eropa yang didirikan oleh Perang Dunia Kedua berakhir. Bisa dikatakan BEA sendirian membuka jalur-jalur angkutan udara Eropa, membangun infrastruktur penerbangan, membangun sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada, dan menghubungkan satu kota dengan kota lainnya. Sebagai pionir, perhatian utama BEA bukanlah menghasilkan laba. Selama 15 tahun sampai dengan tahun 1960, fokus perhatian BEA adalah membangun hubungan antar kota melalui jalur penerbangan. Yang selanjutnya, pimpinan baru. Menghadapi kinerja perusahaan yang cenderung menurun dan perubahan lingkungan yang tidak menentu, pada bulan Februari 1981, PM Margaret Thatcher menunjuk Sir John King sebagai chairman baru BEA. Meski tidak mempunyai pengalaman di bisnis penerbangan, King yang belakangan ini memperoleh gelar Lord mampu mengangkat kembali moral BEA. Dampaknya adalah hubungan perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat semakin baik. Hal ini tidak lepas dengan peran King yang memiliki hubungan luas dengan berbagai kalangan, dengan kalangan bisnismen, kerajaan, dan bahkan dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Jimmy Carter. Setelah penataan keuangan dianggap menuju arah yang benar, King mulai melakukan upaya lain, yakni membangun image baru perusahaan. Langkah pertama yang ditempuh King adalah mengganti foto, konen, dan branding perusahaan. Periklanan yang telah melayani BEA selama 36 tahun dengan saci dari sinilah King membuat sebuah penegasan bahwa orientasi BEA telah berubah. King berharap BEA menjadi the world favorite airline. Untuk itu, Saatchi dan Saatchi sebagai mitra baru BEA mendapatkan pekerjaan pertama untuk menandai arah perubahan BEA, yaitu membuat program kampanye dalam skala besar yang disebut Manhattan Landing. Manhattan Landing, sebuah advertansi komersial berdurasi 6 menit menggambarkan secara dramatis Pulau Manhattan yang diangkat dari Amerika, kemudian berputar-putar di atas Atlantik sebelum akhirnya mendarat di Inggris. Untuk yang selanjutnya ialah perubahan budaya BEA 1983 sampai 1987. Di tengah-tengah upaya membangun image baru perusahaan, pada bulan Februari 1983, Lord King sekali lagi merekrut orang baru. Kali ini yang direkrut adalah Colin Marshall untuk menempati jabatan Chief Executive Officer. Pria kelahiran Inggris ini memulai karirnya sebagai manajemen train di perusahaan persewaan mobil Hertz di Amerika Serikat. Setelah beberapa tahun di Hertz, Marshall bekerja di perusahaan rival utama Hertz, Avis Europa, sampai diangkat menjadi CEO pada tahun 1976. Dalam upayanya untuk terus memperbaiki layanan konsumen, perusahaan menindaklanjuti dengan membuat program baru yang disebut Putting People First atau PPF. Pada awalnya program ini dilaksanakan mulai bulan Desember 1983 sampai Juni 1984, hanya ditunjukkan pada staf frontliner. Program ini dilaksanakan oleh perusahaan konsultan Denmark, Time Manager International, dalam bentuk workshop selama 2 hari melibatkan 150 partisipan. Karena staf frontliner merasa memperoleh banyak manfaat dari program ini, yang bukan frontliner juga ingin dilakukan dalam program tersebut. Oleh sebab itu, akhirnya dibuat PPF 2 berdurasi 1 hari yang melibatkan sebanyak 40.000 karyawan BEA. Selanjutnya ialah hasil penyehatan perusahaan dan perubahan budaya BEA. Penyehatan perusahaan yang diinisiasi oleh Lord King pada tahun 1982 dan dilanjutkan dengan perubahan budaya yang dimulai pada tahun 1983 akhirnya mengangkat kembali moral karyawan dan mengubah citra perusahaan. Sebelum perubahan, BEA sering dipelesetkan menjadi bloody awful atau mengindikasikan buruknya citra perusahaan, sehingga para karyawan BEA kalau bisa
juga menyembunyikan identitas sebagai karyawan BA karena malu. Setelah perubahan BA memperoleh penghargaan, demi penghargaan yang menyebabkan karyawan pun merasa bangga menjadi bagian dari BA, semua berjunjung pada perbaikan kinerja perusahaan. Jika pada tahun 1982 BA mengalami kerugian sebelum pajak sebesar 114 juta pound dan 545 juta pound, jika dihitung setelah pajak, maka sejak pada tahun 1983 sampai dengan 1998 secara berturut-turut BA terus menghasilkan laba. Prestasi yang sangat fantastik ini tentu tidak lepas dari tangan dingin oleh Colin Marshall yang ahli dalam layanan konsumen. Marshall pula lah yang dianggap orang paling penting dalam perubahan BA. Melalui berbagai macam program yang dicetuskan Marshall, baik program yang menyentuh mindset karyawan maupun program yang lebih kasat mata atau bersifat visual, yang membuat emosi konsumen BA menjadi perusahaan favorit bagi pengguna jasa penerbangan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Talita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Kunyasari. Di sini saya akan melanjutkan untuk yang selanjutnya adalah analisis kasus. Nah, di sini terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi di dalam BA. Nah, untuk yang pertama, kedua perusahaan penerbangan BA dan BOAC tidak sepenuhnya terintegrasi di dalam badan organisasi baru BA, di mana kedua perusahaan masih memiliki divisi, budaya, dan board of director masing-masing. Nah, untuk yang kedua, belum ada fokus kepada pelanggan di dalam BA, dikarenakan budaya bawaan dari BA dan BOAC yang cenderung militeristis dan buruknya citra perusahaan di mata masyarakat. Nah, untuk yang ketiga, BA tidak menjalankan operasinya secara efisien yang diindikasikan dari jumlah staf yang terlampau tinggi, produktivitas karyawan yang rendah, dan banyaknya layanan-layanan kantor yang kurang relevan. Nah, menurut kelompok kami, terdapat dua penyebab utama mengapa permasalahan-permasalahan tersebut terjadi. Yang pertama, mungkin BA masih memiliki budaya dan pola pikir militeristik dan bergerak sebagai perusahaan BUMN, bukan perusahaan penerbangan yang bersaing dengan perusahaan penerbangan lain. Nah, pola pikir dan mentalitas perusahaan BUMN tersebut membuat BA cenderung lalai dan terlena karena petinggi dan karyawan BA merasa aman akan pekerjaan mereka dan tidak perlu mengejar laba. Nah, untuk yang kedua, terdapat loyalitas terhadap divisi perusahaan masing-masing yang membuat perusahaan tidak dapat bersatu. Nah, tidak ada upaya dan komitmen penuh dari seluruh pihak untuk menyatukan visi misi serta fokus perusahaan untuk menjadi satu dan memperkuat kemitraan perusahaan tersebut. Nah, apabila kita menggunakan konsep tahapan perubahan budaya organisasi menurut Shandalam Sobirin tahun 2019, di mana upaya King dan Marshall dalam mengubah budaya organisasi BA terjadi dalam tahap 3, yaitu ketika organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kinerja secara signifikan. Nah, pada situasi tahap 3, perubahan budaya organisasi biasanya dilakukan secara struktural atau radikal. Mekanisme perubahan budaya yang digunakan oleh King dan Marshall perubahan budaya organisasi melalui strategi penyihatan organisasi. Nah, di mana King dan Marshall memperkenalkan budaya baru yaitu merger fokus perusahaan kepada peningkatan pelayanan pelanggan melalui program-program edukasi seperti PDF dan Managing People First.
Untuk yang selanjutnya, alternatif solusi, di mana dalam studi kasus ini terdapat 3 alternatif solusi. Untuk yang pertama, mengangkat pemimpin yang kuat. Yang kedua, memperbaiki citra perusahaan. Yang tiga, menggeser fokus perusahaan menjadi fokus kepada pelanggan. Untuk yang pertama, mengangkat pemimpin yang kuat. Nah, si George King sebagai chairman BA berhasil merombak perusahaan yang pada awalnya terpecah belah dan selalu merugi menjadi perusahaan yang berjalan dengan lebih efisien dengan menerapkan kebijakan-kebijakan baru, survival plan. Nah, mengangkat Colin Marshall sebagai CEO yang memiliki fokus terhadap customer service yang baik untuk memperbaiki citra perusahaan dan lain-lain. Dampak dari kepemimpinan King dapat dilihat dari hasil outputnya, yaitu untuk pertama kalinya BA dapat meraup untung dalam tahun anggarannya. Dengan mengangkat pemimpin yang kuat, maka pemimpin tersebut dapat mengambil keputusan serta kebijakan-kebijakan yang dapat menyehatkan organisasi. Namun perlu dipahami bahwa mengangkat pemimpin yang kompeten bukanlah solusi utama dalam menyelamatkan BA, melainkan baru langkah pertama dalam tahap menyehatkan organisasi tersebut. Nah, untuk yang kedua, memperbaiki citra perusahaan. Apabila BA ingin berhenti merugi dan mulai meraup untung, maka BA perlu mengubah citra perusahaannya yang pada saat itu masih sangat buruk. Pada awal dekade 1970-an, BA dikenal sebagai perusahaan penerbangan dengan pelayanan yang buruk dan memiliki mindset yang masih kemiliteran dikarenakan banyaknya veteran perang yang dipekerjakan di BA. Nah, Sir John King menyewa jasa perusahaan periklanan baru, Saatchi, dan menambah alokasi anggaran marketing hingga hampir 2 kali lipat untuk memberikan pesan kepada dunia. Sedang terjadi perubahan besar-besaran di dalam tubuh organisasi BA dan meluncurkan tagline baru BA, yaitu The World's Favorite Airline. Nah, memperbaiki citra perusahaan dapat memiliki dampak positif, antara lain apabila perusahaan memiliki citra yang baik di masyarakat, maka masyarakat akan cenderung untuk memilih membeli produk atau jasa perusahaan tersebut. Namun, perubahan citra perusahaan melalui periklanan dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan perlu mempertimbangkan kualitas produk serta pelayanan perusahaan, karena apabila produk perusahaan masih belum kompetitif di pasar, maka upaya BA dalam memperbaiki citranya akan masih menjadi kurang efektif. Nah, untuk yang ketiga, menggeser fokus perusahaan menjadi fokus kepada pelanggan. Colin Marshall sebagai CEO BA yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang customer service mampu membantu BA dalam mengubah budayanya yang awalnya cenderung mengarah pada budaya kemiliteran dan identitas BA dan BOAC sebagai perusahaan pionir penerbangan menjadi perusahaan yang fokus terhadap pelanggan dengan memperbaiki customer service BA yang sangat buruk dan melatih staf dan karyawan BA supaya memiliki mindset untuk mengutamakan kebutuhan pelanggan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu Zaki Hadiansah Raharjo. BA sebagai perusahaan baru memiliki banyak permasalahan yang muncul dari hasil merger antara BA dan BOAC. Mulai dari permasalahan yang tergolong besar seperti kedua perusahaan yang tidak terintegrasi secara penuh ke dalam satu wadah, yaitu BA, di mana kedua perusahaan masih berjalan secara otonom terlepas dari Board of Directors BA. Lalu citra buruk perusahaan yang membuat moral karyawan rendah, customer service yang sangat buruk, dan pelayanan perusahaan yang tidak terfokuskan kepada pelanggan. Dibutuhkan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu pertama, meningkatkan efisiensi dan mengubah budaya BA. Kelompok kami berpendapat bahwa solusi-solusi yang diterapkan oleh Sir John King dan Colin Marshall merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan BA pada saat itu.
permasalahan terbesar BA pada saat itu adalah tingkat efisiensi, produktivitas, dan pelayanan pelanggan BA yang sangat buruk. Sir John King mengambil keputusan untuk trim the fat atau menghilangkan bagian-bagian perusahaan yang tidak produktif dan kurang relevan. King mulai dari mengulangi jumlah karyawan BA yang terlampau banyak dari 52.000 menjadi 42.000 orang dan memulangkan kembali hingga tersisa hanya 35.000 karyawan. Lalu King terus melaksanakan program survival plan. Lebih lanjut dengan membakukan kenaikan gaji, menutup rute-rute yang tidak produktif, menutup 2 unit perawatan mesin, menjual beberapa pesawat, dan memotong besar-besaran layanan kantor yang tidak relevan. Sementara itu, Colin Marshall selaku CEO menyehatkan BA dari sisi budayanya. Marshall memiliki pengalaman panjang dalam bidang customer service, berhasil mengubah budaya serta mindset karyawan BA. Marshall pula lah yang dianggap orang paling penting dalam perubahan BA. Melalui berbagai macam program yang dicetuskan Marshall, baik program yang menyentuh mindset karyawan seperti PPF atau Putting People First, yaitu meminta para partisipan mengevaluasi kembali cara mereka berinteraksi dengan orang lain yang tidak terkait dengan urusan pekerjaan, baik dalam lingkungan keluarga, teman sejawat, dan dengan komunitas di luar pekerjaan. Sederhananya, program ini menekankan pentingnya hubungan positif, khususnya hubungan di luar pekerjaan. Marshall juga meluncurkan program sukses lainnya yang terfokus pada para manajer, yaitu MPF. MPF menekankan di antaranya arti penting kepemimpinan, trust, visi, dan umpan balik. Isu-isu yang berhubungan dengan aspek manusia dan budaya dalam organisasi yang selama ini cenderung diabaikan oleh BA. Perubahan yang dibawa oleh King dalam aspek efisiensi, operasi, perusahaan, dan Marshall dalam aspek budaya mampu meningkatkan derajat BA dan meningkatkan moral karyawan BA. Sebelum perubahan, BA sering diplesetkan menjadi bloody awful, mengindikasikan buruknya citra perusahaan sehingga para karyawan BA terkadang perlu menyembunyikan identitas mereka sebagai karyawan BA karena malu. Setelah perubahan, BA memperoleh penghargaan demi penghargaan dan menyebabkan karyawan pun merasa bangga menjadi bagian dari BA. Kesimpulan, British Airways adalah sebuah perusahaan penerbangan milik Inggris sekaligus pembawa bendera atau carrier flag penerbangan Inggris. BA merupakan hasil penggabungan 2 perusahaan negara, British European Airways dan British Overseas Airways Corporation. Tidak mudah untuk menyatukan 2 perusahaan yang memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda, meski keduanya adalah perusahaan milik pemerintah. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi setelah merger BA. Pertama, kedua perusahaan penerbangan BEA dan BOAC tidak sepenuhnya terintegrasi dalam badan organisasi baru. Kedua, belum ada fokus kepada pelanggan dalam BA dikarenakan budaya bawaan dari BEA dan BOAC yang cenderung militeristis dan buruknya citra perusahaan di masyarakat. Ketiga, BA tidak menjalankan operasinya secara efisien. Kelompok kami berpendapat bahwa solusi-solusi yang diterapkan oleh Sir John King sebagai chairman dan Colin Marshall sebagai CEO merupakan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan BA pada saat itu. Saran untuk BA agar benar-benar menyatukan kedua perusahaan dengan memberikan visi, misi, dan nilai-nilai baru yang dapat mencakup seluruh karyawan BA dan memberikan karyawan BA fokus utama untuk menyatukan perusahaan menjadi satu kesatuan. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.